Bab 1. Bagaimana memulainya? 1. Berani itu muncul dari dalam. Kera dan enzim kepemimpinan. Ada sebuah kisah menarik tentang kehidupan komunitas kera di daerah Sanggeh, Bali. Mereka berkomunikasi layaknya kehidupan manusia yang memiliki pimpinan dalam sebuah komunitas. Komunitas tersebut dipimpin oleh seekor kera yang ukuran fisiknya lebih besar dengan memiliki rambut yang lebih panjang dan berwarna keputihan. Ada sebuah tradisi pada kelompok kera tersebut, yaitu akan ada perebutan kursi kepemimpinan yang akan dilakukan dengan cara bertanding antar kera setiap tahunnya. 2 ekor kera akan memperebutkan kekuasaan dengan cara adu fisik, dan yang berhasil mengalahkan lawannya akan menjadi pemimpin komunitas kera tersebut. Ada hal yang cukup aneh dalam beberapa bulan. Pemimpin yang baru akan berubah secara fisik, ukuran tubuh menjadi lebih besar, dan rambutnya memanjang dan memutih. Seolah-olah ada enzim kepemimpinan yang berlaku universal di tubuh pemimpin kera. Cerita di atas menurut saya adalah sebuah peristiwa universal yang berlaku dalam kehidupan di dunia ini. Jika kita atau siapapun menjadi seorang pemimpin yang ditempuh dengan jalan yang keras dan sulit, maka secara alami akan ada enzim kepemimpinan mengalir dalam tubuh. Kita akan menjadi demikian kreatif, tajam dalam berpandangan, dan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, dan hal itu akan terjadi secara alami. Untuk menjadi pemimpin atau entrepreneur, syarat pertama adalah jadi dulu. Jika periode ini sudah dilalui dan enzim kepemimpinan dalam diri kita sudah keluar, proses selanjutnya adalah fight. Apakah Anda ingin menjadi seorang direktur? Ada 2 cara yang kita bisa lalui. Jika memilih jalan panjang, kita dapat melakukannya dengan melamar pada sebuah perusahaan, kemudian berkarier di sana beberapa tahun atau mungkin seumur hidup kita. Buatlah terobosan-terobosan agar perusahaan tersebut memperoleh keuntungan sehingga kita akan dilirik oleh atasan dan karier kita pun akan melesat. Namun, jika memilih jalan pintas, cukup luangkan waktu sebentar untuk pergi ke notaris, lalu buatlah sebuah perusahaan berbadan hukum PT, CV, atau koperasi. Pilihlah jabatan direksi yang kita sukai, dan saat itu juga kita langsung menjadi seorang direktur. Mudah kan menjadi seorang direktur? Tulisan di atas menggambarkan pada kita bahwa lowongan menjadi seorang entrepreneur itu mudah dan membuat pekerjaan jauh lebih mudah daripada mencari sebuah pekerjaan. Jangan berpikir karena tidak punya pengalaman berarti kita tidak mampu. Pola pikir dan tindakan akan segera mengikuti keputusan kita. Ceburkan diri ke dalam air, baru belajar berenang. Percuma belajar berenang, tetapi tidak pernah menceburkan diri ke dalam air. Hal yang paling penting adalah memberanikan diri kita untuk menjadi seorang pengusaha andal. 2. Lakukan segera. Menunda waktu sama saja menunda kesempatan. Suatu hari, istri saya mengajukan keinginannya untuk membuka usaha salon. Saya cukup kaget karena selama ini tidak pernah ada pembicaraan mengenai niatnya ini. Yang saya tahu, istri saya hanya hobi ke salon tanpa menunda waktu dengan keoptimisannya. Saya pun mengiyakan niat istri untuk segera memulai mendirikan salonnya dengan dibantu oleh rekannya yang juga ikut memberikan modal untuk salon tersebut.
Istri saya mengerjakan semua persiapan berdirinya salon dengan sangat telaten. Ia sendiri yang membeli segala perlengkapan salon dan ia juga yang mengecat serta mendekorasikan salon tersebut. Untuk membantu promosi salonnya, istri saya pun membuat spanduk, papan nama salon, dan brosur yang akan dibagikan ke calon pelanggan. Bahkan untuk pegawai salonnya ia sendiri yang memberikan pelatihan. Pegawai yang akan bekerja untuk salon berjumlah 8 orang. Setelah beberapa waktu, akhirnya salon pun berdiri. Promosi awal salon tersebut adalah memberikan pelayanan krimbat gratis kepada customer. Dengan strategi pemasaran yang menggiurkan, salon berhasil menarik perhatian orang-orang di sekitar dan kebanyakan dari mereka menjadi pelanggan tetap salon. Setelah salon berjalan beberapa bulan, saya bertanya kepada istri mengenai keuntungan yang diperolehnya. Ternyata hasilnya sangat luar biasa untuk kategori usaha pemula. Saya sangat kagum melihat hasil jerih payah istri saya. Seorang entrepreneur sejati muncul dari pasangan yang telah hidup bersama selama 10 tahun dalam keluarga yang harmonis. Saya sangat mensyukuri hal ini. Modal istri saya selain niat dan keberanian adalah gerak cepat dan mewujudkan keinginannya sesegera mungkin. Ada sebuah produsen alat olahraga terbesar di dunia dan mereka memiliki slogan yang sangat mengena di setiap benak pelanggannya, yaitu lakukan atau just do it. Slogan ini pun berlaku dalam pengembangan usaha. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak memulai usaha. Tanyakan pada teman-teman yang berpengalaman tentang bisnis sejenis. Jika kita tidak memiliki modal, carilah pinjaman. Dan jika tidak memiliki ide, gunakan ide orang lain yang tidak dijalankan. Jika tidak memiliki tempat usaha, cari teman yang mempunyai lokasi tepat, lalu tawarkan usaha dan lakukan perimbangan pembagian hasil usaha. Jika kita hanya mencari-cari alasan untuk tidak memulai, ribuan alasan akan muncul. Ini hanya masalah. Apakah kita tidak mau atau tidak bisa? Jika tidak mau, itu berarti kita tidak memiliki kemauan yang membuat kesempatan sukses menjadi sangat kecil. Namun, kalau kita tidak bisa tetapi memiliki kemauan, berarti kita masih punya banyak kesempatan. Kesempatan itu ada bagi mereka yang memiliki harapan dan kemauan. 3. Kuasai secara detail. Menjual isu nilai sebuah kesehatan. Ada sebuah rumah makan soto Lamongan yang baru saja berjalan 2 bulan dan pemiliknya Pak Ali cukup dekat dengan saya. Beliau menceritakan pengalamannya pada saya seputar usahanya. Meskipun Pak Ali sebagai pemilik tidak berarti dia bisa bersantai-santai. Dia harus mengerti apa yang anak buahnya kerjakan dan setiap pukul 3 pagi pergi berbelanja ke pasar untuk membeli bahan-bahan masakan. Suatu ketika, dia mengamati cara anak buahnya memasak. Ternyata mereka menggunakan bumbu penyedap terlalu banyak. Pak Ali agak keberatan dengan hal tersebut. Menurutnya, hal itu bisa mengganggu kesehatan para konsumen. Ketika dia menegur karyawannya mengenai hal itu, sang karyawan menolak untuk mengurangi takaran dengan alasan akan mengurangi kegurian rasa dari masakan. Pak Ali berusaha untuk mencari jalan keluar. Ia berkonsultasi kepada salah seorang ahli masak. Sang ahli masak itu mengajarkan kepada Pak Ali untuk mengganti bumbu penyedapnya dengan bumbu-bumbu alami yang tidak kalah lezatnya. 5 hari kemudian, saya datang ke rumah makan tersebut dan terpampang tulisan resep baru tanpa SMG. Sehat,
murah, berkualitas. Di spanduk rumah makan tersebut dan saya melihat sebuah meja terisi penuh. Awalnya para pelanggan yang mampir makan hanya komunitas ojek di sekitar rumah makan. Namun sekarang pelanggan bermobil pun ikut mengantri. Rupanya banyak pelanggan yang sadar arti kesehatan dan hal ini yang diekspos oleh Pak Ali. Inilah yang disebut mastery, yaitu menjadi paham dan pandai menyelesaikan setiap permasalahan akan menjadikan sebuah peluang yang menjanjikan. Mengawali sebuah usaha sangatlah mudah dan banyak caranya. Sedangkan untuk mempertahankan eksistensi memerlukan pelajaran dan keterampilan tersendiri. Menurut saya, keterampilan bukanlah hal utama dalam memulai sebuah usaha. Dalam sebuah diskusi di radio, saya pernah bertanya kepada seorang pendengar, apakah Bapak terampil dulu naik sepeda baru mau bersepeda? Apakah Bapak terampil berenang dulu baru menjeburkan ke air? Bagaimana keterampilan itu bisa didapat? Belajar dari jatuh bangun untuk menjadi terampil. Semua orang memulai sesuatu dengan keberanian terlebih dahulu. Kita tidak perlu menjadi master terlebih dahulu baru mulai berbisnis. Namun, lakukan dan beranikan diri terlebih dahulu. Sewaktu masih bayi, kita memerlukan orang lain untuk membantu kita belajar berdiri. Namun, kecepatan seseorang belajar berdiri, berjalan, dan berlari adalah sukses pribadi yang merupakan kemenangan pribadi, bukan usaha orang lain. Sebuah kesuksesan merupakan usaha individu, meskipun di dalamnya terdapat dukungan dan nasihat dari orang lain. 4. Berbeda itu strategi. Sukses karena gagal. Tahukah Anda, seorang yang paling fenomenal dari sebuah reality show American Idol di Amerika? Ia adalah seorang imigran Hong Kong bernama William Hung. Dia bermata sipit, berbahasa Inggris, dialek Cina, dan bertubuh agak tambun. Dalam audisinya, dia memilih lagu Ricky Martin yang karakter dan kemampuannya sangat berbeda jauh dibandingkan dirinya. Ketika audisi, William mendapatkan kritikan yang sangat pedas dan tajam dari para jurinya. Namun William menjawab dengan sebuah kejujuran yang menyentuh hati setiap orang. William berkata, "Tapi ini semua adalah hal terbaik yang dapat saya berikan untuk Anda." Penampilannya yang berbeda membuat dirinya sekarang ini $1 juta lebih kaya dibandingkan sebelum acara audisi American Idol tersebut. Dan tentu saja ia menjadi salah satu figur yang terkenal di Hollywood. Itu semua berkat keinginannya untuk menjadi diri sendiri. JDC itu beda. Pada tahun 2002, saya mencari tempat untuk membangun organisasi pertemuan mingguan agen pemasaran. Pilihan saya jatuh pada sebuah gedung milik Pak Siswono, yaitu JDC, Jakarta Design Center, yang dirancang dan dipimpin oleh Pak Edi Utoyo. Gedung ini adalah gedung 6 lantai sebagai sebuah sentra desain, interior, dan furnitur di Jakarta. Alasan saya memilih gedung ini salah satunya karena banyak barang dan desain yang bisa menimbulkan inspirasi. Banyaknya desain yang indah dapat menjadikan surga bagi rumah. Biasanya sambil menunggu pertemuan yang dilakukan selepas maghrib, saya selalu berkunjung sekedar ngobrol dan belajar mengenai dunia arsitek di tempat Pak Edi Utoyo. Dalam suatu dialog, saya bertanya, bagaimana asal JDC terberdiri? Dia mengawali ceritanya dengan menjelaskan mengenai konsep sebuah pasar. Menurutnya,
Di Jakarta sekarang ini banyak berdiri mall megah. Konsep mall adalah sebuah amusement, yaitu pusat hiburan. Namun banyaknya mall baru yang bermunculan akan membuat mall lama ditinggalkan oleh para pengunjung. Mereka akan beralih ke mall-mall baru yang menyediakan fasilitas dan hiburan lebih menarik lagi. Berbeda dengan pasar sentra yang memang dikhususkan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan berdasarkan jenisnya. Contohnya pasar Tanah Abang yang menyediakan berbagai jenis bahan pakaian, lalu ada pasar Kramat Jati yang menyediakan khusus buah-buahan. Pada faktanya, pasar sentra tetap dikunjungi walaupun tempatnya tidak ber-AC, kotor, becek, dan tidak nyaman. Muncullah konsep pasar sentra yang dibuat sekelas mall, menyediakan barang-barang khusus, tetapi dengan fasilitas seperti mall. Melihat peluang ini, lahirlah konsep untuk membuat gedung JDC sebagai sentra interior, furnitur, dan arsitek yang berada dalam satu tempat yang nyaman dengan beragam fasilitas. Sejak awal berdiri, gedung ini antri penyewa yang ingin membuka kantor atau outletnya, dan bahkan saat ini ada lebih 30 perusahaan besar yang mengantri dalam daftar. Gedung sentra tidak memerlukan iklan karena memang cuma ada satu. Pengunjung pasti menuju tempat tersebut saat akan membangun rumah. Ketajaman dalam melihat pasar dan konsep sentra pasar interior, desain, dan arsitektur yang dibidik oleh gedung JDC sangat tepat sehingga membuatnya berbeda dan menjadi terbaik di kelasnya. Dari 6 miliar manusia yang terlahir di dunia, tidak ada satupun yang serupa. Agaknya hukum alam menakdirkan setiap makhluk terlahir berbeda dengan yang lainnya. Selanjutnya, menemukan perbedaan jati diri agar saling melengkapi. Dalam kehidupan, terkadang aturan dan doktrin menjadikan kita sebagai manusia yang berseragam. Tetapi mengapa harus sama? Beranilah tampillah beda, karena berbeda itu akan membuka peluang untuk lebih mudah dikenal. 5. Berjuang butuh siasat. Bertahan itu bukan diam, tapi bergerak. STC Senayan adalah sebuah gedung yang terjual penuh, tetapi kurang begitu berhasil mendatangkan pelanggan. Sebagai seorang konsultan bisnis, saya diberi kehormatan untuk memperbaiki performanya oleh sang pendiri mall, yaitu Iswanto. Tindakan pertama saya adalah melakukan pengumpulan data. Saya mensurvei setiap toko sambil berdialog dengan penjaga toko. Sebagian para penjaga toko berpendapat bahwa bentuk mall yang tidak bagus menyebabkan pengunjung urung datang ke STC. Jika melihat gedung-gedung di sekitar Senayan, akan terlihat sekali kekontrasan STC dengan mall di sebelahnya. Selanjutnya, saya mendata pengelola gedung. Dari mereka saya mendapatkan informasi bahwa banyak pemilik toko yang tidak bermental pebisnis. Mereka hanya investor, membeli toko, kemudian menyuruh pegawainya untuk mengelola tanpa campur tangan sedikit pun, dan hal ini membuat toko jauh dari pelanggan. Tidak adanya strategi dagang dan promosi yang jelas membuat toko mereka tidak dikenal. Kesalahan semacam ini yang seharusnya diperhatikan oleh pemilik toko. Sementara sang pegawai tidak dapat berbuat banyak, mengingat mereka hanya pegawai bukanlah pemilik. Kurang lebih, mereka tidak akan memikirkan untung rugi yang diperoleh pemilik. Dengan berkelit bahwa mall sepi, bisa mereka jadikan alasan saat diminta pertanggungjawabannya oleh pemilik. Sementara pengelola gedung tidak dapat berbuat banyak karena hak guna bangunan atau toko sudah 100% lunas. Mereka hanya memperhatikan operasional
dan keamanan mal. Sayangnya, ketidakpedulian pemilik toko membuat investasi miliaran rupiah ini menguap begitu saja. Sebagai seorang entrepreneur yang membangun STC, Iswanto yang juga sahabat saya meminta advice profesional kami. Walaupun dia tidak rugi, tapi kredibilitas dia sebagai pebisnis properti akan rusak. Dia menginvestasikan reputasinya dengan membayar kami. Saya menyarankan kepada pihak STC untuk mau berstrategi layaknya sebuah mal di Korea. Mal ini buka 24 jam dengan kondisi satu toko bisa disewakan kepada 3 pihak dengan pengaturan jam-jam operasinya. Mereka dibebaskan menjual barang dagangannya sesuai dengan waktu dan kondisinya. Contohnya, ketika pagi hari, kios di STC bisa digunakan untuk para penjual kue di Pasar Senen, sehingga konsumen merasa nyaman membeli kue di tempat yang lebih baik dan aman. Bisa dibayangkan bagaimana tertariknya konsumen untuk berbelanja kue dengan harga pasar, tetapi lokasinya di mal elit. Jika dihitung ongkos sewa, pastinya akan lebih murah karena dibagi 3 dengan pihak lainnya. Ide ini akan lebih efektif karena selain banyak pesaing, harga barang pun bisa berkompetisi. Ketika jam operasi pihak pertama selesai, toko bisa dilanjutkan kepada pihak lain, misalnya rumah makan. Ini tentunya akan efektif pada saat jam makan siang, dan tentu saja ini berlaku untuk koridor khusus makanan. Sedangkan untuk koridor lain pun bisa disiasati oleh pedagang lainnya. Dalam bisnis kita harus berani dan perlu mengedepankan sikap fight atau semangat juang. Seorang entrepreneur tidak boleh mudah percaya sebelum mencobanya. Walaupun banyak masalah menghadang, kita tidak boleh menyerah. Nalar bisnis kita akan semakin optimal dan pada akhirnya semakin yakin pada kesuksesan yang bisa diraih. Tegasnya, keberhasilan dalam bisnis memang sangat ditentukan oleh semangat kewirausahaan yang tinggi. Selain semangat juang yang tinggi, berpikirlah positif dan buanglah jauh-jauh pikiran negatif. Terlebih lagi putus asa. Pertahankan terus gambaran sukses di dalam benak kita. Hal ini akan menjadi bahan bakar yang menyemangati diri kita. 6. Menaklukkan investor. Kemenangan itu umpan balik dari keuletan. Saya memiliki sahabat yang sudah saya kenal hampir 20 tahun. Ia seorang pebisnis Tionghoa yang sangat saya kagumi karena kegigihannya dalam berwirausaha. Banyak hal yang selalu ingin saya tanyakan mengenai kemampuannya untuk berwirausaha. Contohnya pada saat ia membangun salah satu mal di Jakarta. Jika dilihat, mal tersebut cukup besar dan berlokasi sangat strategis di bilangan Jakarta Pusat. Saya ingin menanyakan tentang modal dan strateginya dalam berwirausaha. Ketika ada kesempatan untuk berjumpa, akhirnya saya mencoba mengajukan pertanyaan yang sudah lama dipendam. Ia pun dengan senang hati bercerita mengenai perjuangannya untuk mewujudkan mal tersebut. Jelas, cerita awalnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan kerja keras dan keuletan untuk bisa membangun sebuah mal besar. Dan semua itu berawal dari pertemanannya dengan beberapa pejabat teras setempat. Bermula dari sekedar bincang-bincang, akhirnya mereka setuju untuk membuat sebuah mal yang konsepnya menjadi pusat perbelanjaan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Dengan modal yang tidak banyak, pembangunan awal dimulai. Beruntung lokasi yang dipilih sangat diminati banyak orang, sehingga banyak pihak yang menginvestasikan uangnya pada mal tersebut. Dengan uang DP yang diterima,
Pembangunan terus berlanjut. Untungnya 100% gedung sold out sehingga pembangunan bisa terselesaikan dengan uang pembayaran dari pihak-pihak yang membeli gedung tersebut. Dia berhasil menaklukkan rekan-rekannya untuk membangun sebuah investasi yang mendulang keuntungan besar. Bukan hanya rekannya saja yang ditaklukkan, tetapi juga para investor yang membeli gedung tersebut. Suatu kehebatan tersendiri baginya. Ini merupakan prestasi yang luar biasa. Gairah manusia untuk menjadi sang penakluk membawa Marco Polo atau Christopher Columbus menemukan dunia baru. Mereka adalah para pemberani yang merealisasikan dan mewujudkan mimpi mereka, dan semua itu diawali oleh pembuktian diri. Pada dasarnya, kebutuhan manusia yang tertinggi adalah pembuktian diri. Kebutuhan untuk membuktikan kemampuan diri inilah yang paling kuat mendorong seseorang untuk maju, dan sebaiknya kita juga memilikinya dan membuktikannya. Bermimpi, melakukan, dan menjadi pemenang adalah sebuah perasaan yang tidak ada bandingannya, bahwa diri kita melewati batas kemampuan. Pass to the limit dan taklukkan.